Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada video ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi di Pulau Seram pada hari ini 4 November 2021 pukul 9:42 waktu Indonesia bagian Barat. Magnitudo gempa ini adalah 5,9 dan posisinya berada di laut sekitar 16 km arah barat Wahai. Kedalaman sumber gempa ini berdasarkan informasi dari BMKG adalah 10 km. Dan jika kita lihat dari skala MMI, gempa ini memberikan skala MMI angka 5 di Sawai, kemudian skala MMI 4 di Wahai, 3 di Ambon, Masohi, dan Saparua. Jika kita perhatikan skala MMI sampai angka 5, maka getaran gempa ini dirasakan signifikan di Sawai, dan bisa jadi kalau ada bangunan yang strukturnya tidak sesuai dengan kaidah aman gempa, maka dia akan mengalami keretakan atau rusak. Tapi saya berharap tidak ada kerusakan akibat gempa ini di wilayah Sawai, karena kalau kita perhatikan di sini wilayah Sawai yang memiliki tingkat goncangan skala MMI mencapai angka 5. Berikutnya saya coba masuk ke informasi yang diberikan oleh BMKG melalui Instagram. Kita lihat di sini bahwa magnitudo gempa ini 5,9. Ini informasi awal. Jadi kalau kita perhatikan, gempa terjadi pada pukul 9:42 dan 9:47 BMKG sudah melakukan rilis informasi gempa ini. Dan kalau kita perhatikan di sini sekitar 5 menit, ini sebuah hal yang sangat baik sekali. Jadi dalam waktu 5 menit BMKG sudah mengeluarkan informasi parameter gempa. Kemudian BMKG melakukan pemutakhiran. Kita perhatikan di sini ada pemutakhiran yang dilakukan oleh BMKG. Tadinya 5,9, kemudian hasil mutakhir dari parameter gempa memiliki momen magnitudo 5,7 dan posisinya sekitar 75 km arah timur laut Kota Maluku Tengah dan kedalamannya adalah 12 km. Tadinya disebutkan bahwa kedalaman sumber gempa ini 10 km, kemudian diupdate menjadi 12 km. Dan jika kita perhatikan dari bagian tektonik yang menjadi pemicu gempa ini, dari informasi BMKG menyebutkan bahwa adanya node Seram Trust. Dan mekanismenya adalah oblique thrust fault atau sesar naik yang memiliki kombinasi dengan sesar geser. Jadi sesar miring, jadi kombinasi antara sesar naik dan sesar mendatar. Nanti akan kita lihat seperti apa profil dari mekanisme fokusnya. Nah, kita perhatikan bahwa node Seram Trust yang menjadi pemicu gempa ini, dan dari sini kita bisa melihat bahwa ini bagian dari struktur node Seram Trust di bagian utara Pulau Seram, dan posisi gempa ada di sini. Yang jadi pertanyaan, posisi gempa relatif, kedalaman gempa itu relatif dangkal, yaitu sekitar 12 km. Kalau pemicunya dari node Seram Trust, saya curiganya akan lebih dalam lagi. Kemungkinan di sini ada sesar lain yang menjadi pemicu ya. Sesar lain yang menjadi pemicu, kemudian gayanya diberikan oleh node Seram Trust. Jadi ada gaya yang menekan bagian dari Pulau Seram, kemudian ada struktur sesar di situ yang bisa membangkitkan gempa 5,9. Kalau saya berpendapat seperti itu ya. Kelihatannya ada sesar lain yang menjadi pemicu gempa ini. Dan tentunya sesar tersebut merupakan kombinasi antara sesar naik dan juga sesar mendatar. Dan ini terlihat dari profil mekanisme fokusnya. Saya coba masuk ke webnya NetAWS. Jika kita lihat dari webnya NetAWS, di sini kita perhatikan bahwa gempa 5,7 yang tadi diupdate, sebelumnya 5,9, kemudian diupdate menjadi 5,7, terjadi di Seram. Namun ada beberapa gempa terjadi sebelumnya di Seram, ada dua, bukan beberapa, ada dua gempa. Gempa 3,0 dan gempa 2,7. Dan sepertinya dua gempa ini menjadi gempa pembuka atau foreshock sebelum terjadi gempa utama 5,7. Dan berikutnya disusul oleh gempa susulan. Kalau kita lihat di sini ada, coba saya refresh halaman ini, kita akan melihat
seperti apa gempa susulan yang terjadi di Pulau Seram. Ternyata lumayan banyak gempa susulan yang terjadi. Ini gempa susulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 gempa susulan. Sebentar, masih ada ke atas lagi kelihatannya. 9, lebih daripada 9 kelihatannya gempa susulan yang terjadi. Sebentar, saya masih lihat ke atasnya. Nah, kita coba ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 gempa susulan yang terjadi setelah gempa 5,7 di Seram pada hari ini tanggal 4 November 2021. Dan ini bagian, mudah-mudahan tidak ada gempa yang lebih besar ya, kita berharap seperti itu. Tidak ada bagian yang diganggu dari aktivitas gempa susulan, karena kalau kita perhatikan memang kondisi tektonik di wilayah Pulau Seram itu relatif rumit dan juga aktif ya. Beberapa gempa pernah terjadi di sana dan kita berharap tidak ada gempa yang lebih besar daripada 5,7 di Pulau Seram. Oke, baik, itu sedikit catatan saya tentang gempa yang terjadi hari ini di Pulau Seram. Gempa dengan magnitudo 5,9 kemudian diupdate menjadi 5,7 di Pulau Seram pada pukul 9 tadi pagi, dan kedalaman sumber gempanya sekitar 12 ya, bukan 20, 12 km. Dan gempa ini memberikan dampak getaran skala MMI 5 di beberapa tempat di Seram bagian utara. Skala MMI 5 tentunya dirasakan getarannya, dan bagi bangunan atau untuk bangunan yang memiliki struktur yang belum begitu kuat, sepertinya akan mengalami kerusakan kalau kondisi bangunannya tidak mengikuti aturan bangunan yang aman dari gempa. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.